yang dihadapi oleh orang Samaria zaman ini adalah tentunya masalah yang besar. Sampai-sampai kita mengetahui bahwa kepala keledai dijual dengan harga 8 sikal perak. Kepala keledai. Kita tahu bahwa keledai adalah binatang haram. Tentunya orang Israel tidak akan makan keledai. Dan kepala adalah sesuatu yang tentunya dagingnya sangat sedikit, sesuatu yang buruk. Tapi kepala saja, kepala keledai, binatang haram itu dihargai 80 sikal perak. Bandingkan harga paha keledai berapa? Harga kaki keledai berapa? Harga rusuk keledai berapa? Kalau kepala saja 80 sikal perak. Keledai yang binatang haram saja begitu mahal. Bagaimana dengan daging sapi, daging kambing, domba, dan lain sebagainya? Bahkan dikatakan bahwa 1/4 kap tahi merpati itu dijual dengan harga 5 sikal perak. Ini masalah. Dan masalah seringkali bisa menimbulkan masalah yang lain. Oleh sebab itu tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah jangan salah dalam masalah. Ya, sebab masalah ditambah tindakan yang salah sama dengan masalah besar. Anda tidak memperbaiki, malah Anda semakin merusak masalah itu. Ya, kesaksian pribadi dulu waktu masih di Takari beberapa tahun lalu, saya SMA, ada suatu masalah yang menimpa. Bukan masalah hebat ya, masalah remeh, yaitu kurus yang ditanam di samping rumah dinaiki oleh semut. Ya, pohon lombok ini atau pohon kurus ini dinaiki oleh semut, dan menurut saya ini masalah bagi saya. Lalu tindakan yang saya ambil adalah saya ambil air panas, saya siram. Tentu ini tindakan yang salah, sebab bukan hanya semutnya yang mati, pohon lomboknya juga mati. Dalam konteks bacaan ini, mari kita melihat salah apa yang mereka buat sehingga masalah yang mereka hadapi malah semakin salah. Ya, jadi tindakan yang pertama boleh kita lihat dalam ayat 28 dan ayat 29. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia. Pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kesalahan tindakan yang mereka lakukan adalah mereka mencoba mencari jalan pintas. Ketika dalam kelaparan mereka tidak mampu melakukan apa-apa lagi, tidak ada pangan yang bisa mereka makan, akhirnya jalan pintas yang mereka ambil adalah apa? Bunuh anak, makan. Apakah jalan pintas ini menyelesaikan masalah mereka? Tidak. Masalah mereka makin bertambah. Mungkin rasa kelaparan selesai, tetapi anak mereka mati, relasi dia dengan tetangganya pun bisa hancur. Sebab ibu ini malah menjadi berkelahi dengan ibu yang di samping, karena ketika dia meminta anak yang satu lagi, ibu ini menyembunyikan anaknya. Jadi masalah ditambah tindakan yang salah, bukan memperbaiki, merusak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah cari jalan pintas. Jalan Tuhan mungkin bukan yang tercepat, jalan Tuhan mungkin bukan yang termudah, tapi percayalah bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik. Dan jalan Tuhan itu pasti yang terbaik. Jangan cari jalan pintas, apalagi jalan pintas yang melanggar firman Tuhan. Membunuh kita tahu adalah suatu tindakan yang salah, tapi ibu-ibu ini bahkan rela membunuh anak mereka hanya untuk memuaskan nafsu perut mereka. Ini bukan berbicara soal seberapa cepat Tuhan menolong kita. Ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi yang dipertanyakan seberapa sabar Anda menunggu pertolongan Tuhan. Anak sekolah seringkali jalan pintas yang mereka lakukan apa? Mau ujian, jalan pintas daripada belajar 1-2 bulan terlalu lama, menyontek 2-3 menit sudah dapat 100. Tapi ingat, ini bukan menyelesaikan masalah anak-anak. Ini membuat tambah masalah. Anda sebenarnya membiarkan kemalasan dan kebodohan tetap berada di dalam diri Anda. Seringkali dari pencari nafkah orang berubah jadi pencuri, dari pedagang orang berubah jadi penipu, hanya karena masalah. Tapi ingat bahwa jalan pintas yang Anda ambil, apalagi kalau melanggar firman Tuhan, itu bukan suatu tindakan yang benar. Lalu kesalahan apa lagi yang terjadi? Kesalahan kedua kita melihat dalam ayatnya yang ke-31.
Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Singkat kata, jangan salahkan hamba Tuhan dalam masalah Anda. Seringkali masalah ekonomi dihubungkan dengan gereja, masalah relasi dengan keluarga dihubungkan dengan denominasi gereja, masalah keuangan dihubungkan dengan pelayanan, masalah anak-anak dihubungkan dengan apa lagi? Semua dihubungkan dengan gereja, dihubungkan dengan hamba-hamba Tuhan. Masalah keluarga dihubungkan dengan kemajelisan. Seringkali pendeta dipersalahkan, seringkali majelis dipersalahkan. Bahkan ada yang buat singkatan, majelis itu singkatan dari manusia, jelmaan iblis. Ini adalah orang yang suka menghina hamba-hamba Tuhan. Jangan salahkan hamba-hamba Tuhan. Belajar dari Raja Daud. Raja Daud tidak pernah menyalahkan hamba Tuhan. Raja Daud tidak mau membunuh seorang raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Raja Saul adalah raja yang jahat. Tapi Daud sekali-kali tidak mau mengaturi tangannya dengan membunuh Raja Saul. Bahkan ketika Raja Daud mendapat kesempatan untuk memotong punca jubah Raja Saul, hanya memotong punca jubah, tidak menyentuh Saul ya, cuma punca jubahnya saja. Apa yang terjadi? Hati Daud berdebar-debar. Saya tidak pernah membunuh hamba-hamba Tuhan, jadi saya pun sama dengan Raja Daud. Ingat, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 berkata, siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan yang ketiga, jangan salahkan Tuhan. Ayatnya yang ke-33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini berasal daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Dia berpikir bahwa pencobaan yang dia alami, masalah yang dia hadapi, itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan dia mempersalahkan Tuhan, mencari kambing hitam, dan dia bilang ini Tuhan pun gara-gara. Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah sendiri tidak cobai siapapun. Jadi kalau ada masalah, ada pencobaan, ada persoalan, ada kesulitan hidup, jangan salahkan Tuhan. Dalam pasal 7 ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan buah sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Kalau kita lihat dalam terjemahan FAYH, perwira pengawal pegawai raja berkata, hal itu mustahil terjadi sekalipun Tuhan membuka jendela-jendela di langit. Ini seperti suatu kata tantangan. Dia bilang Tuhan tidak mungkin sanggup, Tuhan tidak mungkin mampu. Bahkan walaupun Tuhan buka jendela di langit, tidak akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Elisa. Ini tentunya adalah suatu penghinaan. Siapa Anda berani menghina Tuhan? Siapa Anda yang memiliki hak untuk memprotes Tuhan ketika Anda punya masalah? Kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka diperhadapkan dan hanya karena ingin terus menyembah Tuhan yang benar, dan mereka tidak ingin sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ingin melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu apa jawab mereka kepada Raja Nebukadnezar? Jika Tuhanku sanggup, dia akan melepaskan kami. Tapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup pun, ingatlah kami tidak akan menyembah patung sembahan yang Tuhan buat. Ini adalah suatu iman yang hebat. Siapa kita? Tuhan Yesus saja kalau berdoa dia berkata apa? Jadilah kehendak-Mu, bukan aku melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi kita kalau berdoa paksa Tuhan, salahkan Tuhan, seakan-akan tantang Tuhan. Ya Tuhan, kalau anak ini tidak sembuh ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa anak Engkau akan menyembuhkan. Tapi jika tidak, nama-Mu pasti akan diolok. Memangnya Anda siapa? Anda olok Tuhan.
Sebab janji Tuhan pasti akan terjadi. Seperti Nats pembimbing tadi, janji Tuhan itu murni, 7 kali dileburkan dalam api. Elisa telah berjanji, Elisa dengan perantaraan Elisa Tuhan berfirman apa? Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini janji Tuhan, dan Tuhan akan lakukan dengan cara apapun. 4 orang kusta, 4 orang kusta, orang yang tidak pernah dibayangkan menjadi pahlawan bagi orang-orang Samaria. 4 orang kusta ini duduk diam di pintu gerbang, lalu mereka mulai berpikir, jika kami pergi ke depan, ada tentara orang Aram, 50% mati, dapat bunuh. Tapi kalau mereka lepaskan, 50% masih ada peluang untuk hidup. Tapi kalau duduk tengah di pintu gerbang, 100% mati. Masuk ke dalam kota Samaria, sedangkan di dalam ada kelaparan, 100% mati. Jadi mereka berpikir untuk maju ke depan. Ketika mereka sampai ke depan, ternyata tentara Aram tidak ada lagi, sebab Tuhan telah mengacaukan mereka. Seperti yang Abdi Allah telah sampaikan, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau dipikir-pikir, banyak orang akan berkata, wih, 4 orang kusta ini adalah seorang pahlawan. Tetapi kepahlawanan yang sesungguhnya adalah Tuhan kita. Bahwa Tuhan telah berjanji bahkan sebelum 4 orang kusta ini berniat untuk pergi keluar lewat abdi Allah itu, dan Tuhan menepatinya dengan cara apapun. Seringkali kita berpikir agar Tuhan terus-menerus membuat mujizat bagi kita. Ada satu cerita, ya ini tentunya cerita bukan nyata ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia mau pergi pelayanan. Jalannya harus 30 km. Di jalan dia selalu berharap mujizat dari Tuhan. Moga-moga motor King 1 lewat, langsung buat sembita. Tapi jalan-jalan juga motor King sudah ada lewat. Jalan-jalan dia bilang motor Vixen saja baik Tuhan. Sudah ada juga nak KLX Tuhan. Sudah ada juga. Mungkin mesti beriman lebih tinggi. Dia bilang Lamborghini itu. Tidak ada juga. Terus dia pikir-pikir, ya sepeda saja baik Tuhan supaya capek cepat. Ternyata tidak ada juga. Lalu dia bilang, mungkin Tuhan bisa kirim mujizat yang lain, tapi ternyata tidak. Dan akhirnya dia sampai di sana, dia berdoa bilang apa? Tuhan, berjalan 30 kilo hanya untuk pelayanan, dan Tuhan tidak buat mujizat satu untuk saya. Lalu Tuhan jawab, dia bilang apa? Anda pikir Anda jalan 30 kilo Anda masih kuat, itu bukan mujizat. Jalan 30 kilo tanpa hela-hela napas satu, itu Anda masih kuat. Apakah Anda berpikir itu bukan mujizat? Seringkali orang berpikir mujizat itu adalah sesuatu yang wow. Ingat bahwa mungkin Tuhan tidak pakai alam ini untuk menolong Anda. Mungkin Tuhan tidak pakai sesama Anda untuk menolong Anda. Tapi Tuhan bisa pakai diri Anda sendiri untuk menolong diri Anda sendiri. Mungkin dengan usaha Anda. Dan itu sebenarnya adalah mujizat. Kekuatan dari mana yang Anda miliki? Tentunya dari Tuhan. Itu mujizat. Tapi seringkali orang tidak memikirkan itu sebagai suatu mujizat. Masalah terbesar kita seluruh umat manusia dari dulu sampai sekarang adalah masalah dosa. Dari Adam dan Hawa itu tetap berlanjut sampai sekarang. Masalah dosa terus berlanjut. Tuhan telah menyelesaikan, tapi jangan pernah ambil tindakan yang salah dengan berharap pada diri sendiri. Jangan berharap pada iman orang lain. Jangan berharap pada kebaikan diri sendiri. Kebaikan diri sendiri Anda pun tidak akan mampu. Seorang yang telah pencuri di suatu toko, walaupun uang yang dipakai untuk curi dia bagi-bagikan kepada semua rakyat miskin, adalah tindakan kebaikan. Dia tetap ditangkap oleh polisi karena tindakan pencuri. Jadi orang Kristen walaupun telah melakukan begitu banyak kebaikan, tapi satu kesalahan tetap dapat hukuman. Jadi jangan pernah ambil tindakan yang salah. Hanya satu harapan Anda, Yesus Kristus, dia telah rela mati bagi Anda, dan dia telah menyelesaikan dosa Anda. Oleh sebab itu jangan harap kepada yang lain, harap kepada dia. Bukan berarti kita orang Kristen harap gampang, tapi kita tahu diri kita tidak akan sempurna. Alkitab berkata, jadilah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Masalahnya siapa di bumi ini yang bisa sempurna untuk masuk surga? Tidak ada. Oleh sebab itu kita harus tahu diri, berharap hanya pada Tuhan, bukan pada diri kita.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Tidak ada nama Rio Lakapu, tidak ada nama Simon Petrus, tidak ada nama Yakobus, Andreas. Hanya nama Yesus Kristus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh itu jangan berharap bahkan pada diri Anda sendiri. Jangan buat tindakan yang salah dan merusak tindakan Anda. Jangan merusak masalah Anda dengan tindakan Anda yang salah. Anda ingin menyelesaikan masalah dosa Anda, hanya satu, berharaplah pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dapat menyelamatkan Anda. Jadi dalam segala masalah kita, jangan sampai kita salah dalam bertindak. Jangan cari jalan pintas. Jangan permasalahkan hamba Tuhan. Bahkan jangan sampai Anda menyalahkan Tuhan dan mengatur-ngatur Tuhan. Andalkan Tuhan, sebab janji Tuhan itu murni. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, bahwa pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, ini bukti cinta kasih-Mu bahwa kami masih ada. Bersyukur atas waktu yang Engkau berikan untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Siapakah kami yang dapat dengan sempurna melakukan semua perintah-Mu, tapi atas bimbingan Roh Kudus-Mu kami memohon pimpin kami, sertai kami. Biarlah kami dibaharui oleh firman-Mu, dan kiranya dari hari ke hari kami dapat terus berlaku sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur sembahyang kami demi Kristus Yesus kami berdoa.